Feby udah siap belum buat ibadah minggu ini? Udah siap dong, Kak. Kalau udah siap, kita sapa adik-adik yang di rumah yuk, Kak. Ayo, Kak. Shalom adik-adik. Adik-adik, udah siap belum? Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama. Nah, kalau udah siap, berikan sikap yang terbaik ya. Nggak boleh sambil makan, Sambil main game, apalagi sambil tidur-tiduran ya, Kak. betul, Kak. Nah, sekarang adik-adik berikan sikap yang terbaik. Kakak mau ajak adik-adik berdoa sebelum memulai ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami kembali di ibadah online minggu ini. Tuhan, urapi ibadah kami dari awal hingga akhir. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Gerakannya sekarang lebih lambat ya. Sekarang lebih cepat ya. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Sekali lagi. Pam 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 pam. Haleluya. Adik-adik sekarang boleh duduk, berikan sikap yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Adik-adik, kita ulang dari pertama ya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GBI Mangga Besar. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dahulu. Adik-adik, berikan sikap yang terbaik, sikap yang hormat kepada firman Tuhan. Ayo lipat tangannya, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami boleh berkumpul kembali di hari ini bersama dengan teman dan keluarga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, boleh kami duduk diam dengan tertib, dengan hormat di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga sebagai seorang murid agar kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak? Tahun ini adalah tahun 2021, yang artinya adalah tahun integritas. Apa sih tahun integritas itu adik-adik? Nah, supaya gampang diingat, kakak akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian tahu apa itu tahun integritas dan mudah diingat oleh kalian. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Satu kali lagi adik-adik. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Betul sekali adik-adik. Apa yang ada di dalam hati kalian, apa yang ada di pikiran kalian, apa yang kalian perkatakan dan kerjakan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Nah, sekarang kita mau baca sama-sama ayat hafalan kita untuk minggu ini. Siapkan Alkitabnya semua, kita mau baca sama-sama. Di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 15. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Amin. Pada waktu itu berkumpullah hewan-hewan. Ada sepasang hewan jantan dan betina, dan ada lagi sepasang hewan jantan dan betina lain sedang berbicara. Hei, ayo kita semua harus pergi ke bahtera yang ada di sana, karena Tuhan memanggil kita untuk berkumpul supaya kita tidak binasa. Dan hewan yang lain berkata, iya benar, ayo cepat-cepat kita datang ke bahtera itu supaya kita tidak binasa. Lalu sepasang hewan yang banyak itu jenisnya mulai berkumpul bersama-sama dan mereka mulai berjalan ke arah bahtera. Oh, ternyata di bahtera ini ada seorang yang takut akan Tuhan, yang bergaul erat kepada Tuhan. Kalian mau tahu namanya siapa? Namanya adalah Nuh. Nuh ini bergaul karib dengan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan dan setia ikut Tuhan. Nuh dan seluruh keluarganya. Dia mempunyai seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Nama anaknya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat pada masa itu. Orang-orang sudah menjadi jahat sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mempunyai anak Kain dan Habel. Mereka semua sudah jatuh ke dalam dosa dan manusia sudah bertambah jahat. Tapi keluarganya Nuh berbeda adik-adik. Nuh dan keluarganya hidup taat kepada Tuhan. Mereka taat beribadah kepada Tuhan dan mereka setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan melihat bahwa bumi ini sudah penuh dengan kejahatan dan Tuhan ingin memusnahkan bumi ini melalui air bah yang besar. Tapi Tuhan ingat kepada Nuh dan Tuhan sayang kepada Nuh dan keluarganya. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Nuh dan berfirman kepada Nuh, Nuh,
harus membuat sebuah bahtera yang besar, sebuah perahu yang besar. Dan perahu ini harus dimuati oleh Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan yang tadi berkumpul, sepasang itu jantan dan betina. Akhirnya Nuh taat kepada Tuhan, Nuh setia dan mendengarkan seluruh firman Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan dan dia melakukan semua yang Tuhan firmankan dan perintahkan kepada dia. Nuh beserta dengan keluarganya bekerja bersama-sama membuat bahtera yang besar itu. Tapi orang-orang di sekeliling mereka mengolok-olok dia dan berkata, Nuh ini gila nih kayaknya ya. Kok nggak bener, hari begini panas, nggak mungkin turun hujan, dan kenapa buat kapal, buat bahtera, buat perahu yang besar, untuk apa? Tapi Nuh berkata kepada mereka, hei kalian bertobatlah dari semua perbuatan jahat kalian, karena Tuhan akan menghukum kalian semua. Tapi mereka tetap tertawa, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan mereka memilih tetap untuk berbuat jahat. Dan Nuh sudah waktunya, bahtera ini sudah sebentar lagi jadi, tinggal sentuhan terakhir, pintu bahtera ini segera akan ditutup. Dan semua hewan-hewan tadi sudah berkumpul ke dalam bahtera, dari hewan yang bisa terbang, dari hewan di darat, semuanya berkumpul kepada Nuh dan keluarganya. Mereka sudah siap masuk ke dalam kapal atau perahu yang besar ini. Dan saat pintu sudah tertutup, tiba-tiba hujan yang besar datang, dan hujan yang sangat besar memenuhi muka bumi ini selama 40 hari, 40 malam. Adik-adik bayangkan hujan yang tidak ada berhentinya, hujan yang begitu besar akhirnya menutupi seluruh permukaan bumi. Yang tadinya gunung masih kelihatan karena hujannya tidak berhenti-henti, 40 hari, 40 malam, gunungnya akhirnya ketutupan. Dan semua makhluk hidup yang ada di bumi itu binasa sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan tadi yang sudah masuk ke dalam bahtera Nuh itu selamat. Wow. Akhirnya sesudah 40 hari Nuh mulai membuka kapalnya dari atas. Dia melepaskan burung untuk melihat keadaan di luar. Apakah sudah ada bagian yang kering? Apabila burung itu ternyata kembali lagi kepada Nuh. Oh, belum ada tempat yang bisa dipijak oleh burung itu. Dan beberapa hari kemudian Nuh mengirimkan kembali burung itu untuk pergi keluar. Lalu burung itu kembali dengan membawa dahan ranting tanaman. Dan ternyata sudah mulai kering bumi ini. Wah, akhirnya ditunggu beberapa hari kemudian dan ternyata betul, kapal Nuh mendarat di sebuah lereng gunung. Dan ketika sudah mendarat, pintu kapal dibuka dan mulai turunlah semua hewan-hewan yang tadi ada di dalam kapal. Mereka semua mulai mencari jalan mereka masing-masing, termasuk Nuh dan keluarganya. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya selamat. Dan mereka ketika mereka keluar dari bahtera itu, hal pertama yang dilakukan Nuh adalah membuat mesbah kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan melalui semua perbuatan Tuhan kepada Nuh kepadanya dan keluarganya sehingga mereka bisa selamat. Nuh mengucap syukur kepada Tuhan dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh melalui sebuah tanda di langit, yaitu adalah pelangi. Dan melalui perjanjian ini Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan lagi semua yang ada di bumi ini. Terima kasih. Wah, hebat sekali ya. Ternyata kita mau belajar dari Nuh. Nuh ini adalah orang yang taat kepada Tuhan dan juga dia menghormati Tuhan. Oleh karena itu dia melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, kita semua termasuk kakak, kita mau belajar dari Nuh yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan menghormati Tuhan.
maka dia menaati seluruh perintah-perintah Tuhan tanpa ada terkecuali sekalipun. Nah, contohnya adik-adik yang ada di rumah sekarang ini, kita sedang beribadah online. Tidak ada yang memperhatikan kalian. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus memberikan sikap hormat kepada Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh, tidak sambil main-main, tidak sambil tidur-tiduran, tidak sambil makan, tidak sambil main game. Nah, ingat adik-adik, itu adalah sikap hormat kepada Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan cara kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Shalom teman-teman, mari kita memperkatakan Mazmur 91. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia akan membebaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menduduki engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang gabah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malam petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Jangan kemana-mana dulu, karena kita mau berdoa dulu, oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga boleh baca Mazmur 91, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami ya, supaya kami boleh jadi anak yang takut akan Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh percaya sama Engkau 100% ya Tuhan. Supaya kami punya hati yang taat melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi seperti Nuh ya Tuhan, yang taat melakukan perintah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mulai saat ini ya Tuhan, mau melakukan perintah-Mu dengan taat ya Tuhan Yesus, sampai kami dewasa nanti dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sertai kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gembala kami, bapak-bapak rohani kami yang ada di gereja, Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Samuel beserta wakilnya, dan Pak Herlambang beserta wakilnya. Tuhan, biar bapak-bapak rohani kami ini boleh membawa banyak jiwa-jiwa ketemu sama Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Indonesia, negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, biar banyak jiwa-jiwa boleh percaya sama Engkau, muda ataupun tua ya Tuhan, anak-anak ataupun orang dewasa, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Berkati perekonomian, keamanan, dan pemerintahan negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati teman-teman kami yang ada di sekolah, guru-guru kami,
Tuhan berikan kami semua hikmat, marifat, dan kepintaran yang daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk papa, mama, saudara-saudara kami, keluarga besar kami ya Tuhan. Tuhan berkati supaya selalu ada di dalam lindungan-Mu, supaya boleh diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan penyertaan Engkau boleh sempurna di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kumpulkan kami minggu depan ya Tuhan, di hari Minggu beribadah kembali, bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.